سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Kemudian menjadikan apa? Menjadikan lebih lama sujudnya kepada Allah. Itu nikmat sahabat. Saat ada ujian, kemudian menjadikan lebih tambah lama sujudnya, disitulah ada letak kenikmatan yang sejati sebenarnya sahabat. Kemudian apalagi saat ada di fitnah, menjadikan lebih lama zikirnya karena komunikasi kepada Allah, curhat kepada Allah. Itulah nikmat yang sesungguhnya sahabat. Karena Ustadznya sampaikan keadaan yang terendah yang disyukuri itu adalah energi terbesar dari diri kita. Mau apa tidak kita mendapatkan ada nikmat yang besar, ada nikmat rezeki yang terbesar. Rezeki apa nih? Rezeki energi kita itu besar. Pada saat ada tumbukan, pada saat ada keadaan yang terendah, tapi kita alhamdulillah ala kulli hal, disyukuri betul-betul dari dalam hati. Kita tidak menyalahkan orangnya, tidak menyalahkan keadaan, bahkan tidak menyalahkan Allah. Karena apa? Cermin ajaib mampir. Cermin ajaib itu lewat, ada di depannya. Bahwa ini adalah ketidaktepatan saya bisa jadi masa kemarin. Mungkin saya nginjek orang tidak sengaja. Mungkin saya melukai perasaan orang lain tidak sengaja. Nah, disinilah ada muhasabah diri kita dan kemudian kita astagfirullahaladzim menambah lama sujud dan zikir kita. Mencapai kemuliaan dan kenikmatan yang sesungguhnya, disitulah ayah bunda semua. Walaupun terkadang ada hawa nafsu kita yang tidak suka. Pada saat saya harus sujud lama padahal pekerjaan saya banyak. Ada hawa nafsu di sana bermain, berbisik-bisik. Tetapi kemudian otak kanan bekerja kembali. Kamu butuh ini untuk bisa healing. Kamu butuh untuk munajat kepada Allah. Kamu butuh untuk mendekat kepada Allah. Maka masuk di RFF LOP gitu kan, untuk merilis gitu kan. Nggak untuk dieman-eman nih, nggak disayang-sayang ya, untuk donasinya, waktunya. Karena memang betul kita itu butuh untuk belajar. 2 jam kita sisihkan di setiap hari Kamis malam Jumat. Untuk apa? Refresh jiwa kita sahabat. Walaupun kadang nafsu kebutuhan kita itu tidak menyukai, wah saya harusnya itu ya Kamis malam Jumat, saya harusnya tuh zona nyaman gitu kan. Pada waktu posisi wena itu saya udah Jumat nih kan libur, besok mau libur gitu kan. Kemudian saya harusnya kan sudah santai-santai gitu kan. Karena ini belum menikmati zikir nih ya, kadang masih naik turun seperti itu. Hawa nafsunya masih hitung-hitungan sahabat. Tetapi di sana sahabat kemudian betul-betul sadar, oh ya saya butuh nih, jiwa saya harus fresh, jiwa saya harus saya berikan makanan, jiwa saya harus berikan vitamin dan booster. Akhirnya the power of paksain. Saya ikut Bunda Vita, saya ikut Bunda Dina. Akhirnya di Kamis malam Jumat full ya, jam 19.30 sudah fight ada di depan layar HP ataupun komputer Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, apabila kita memakai kacamata akhirat, semua tidak ada ruginya sahabat. Baik itu musibah maupun maunah, itu tidak ada ruginya. Semua itu adalah keajaiban dari Allah. Kenapa tidak ada ruginya? Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita dapat musibah ataupun kita dapat maunah, kita dapat tumbukan ataupun kita dapat keajaiban, kedua-duanya adalah sarana kita untuk taat dan mendekat kepada Allah. Sarana kita untuk makin terus mendekat dan juga taat kepada Allah. Dengan apa nih? Saat kita mendapatkan maunah, mendapatkan hadiah, mendapatkan keajaiban, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Pada saat kita mendapatkan ada tumbukan, ada ujian, ada musibah, ujian yang tidak mudah ya sahabat. Nah, di sana ada alhamdulillah ala kulli hal.
di sanalah ada penggugur dosa-dosa kita, sahabat. Pada saat kita mengalami ada tumpukan. Kemudian kenapa lagi, sahabat? Di sana kita merasa bahagia yang sejati, karena pada saat kita mengalami ada musibah tetapi kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, di sanalah ada sarana menambah pahala-pahala kita, menjadikan untuk diri kita semakin dekat pada jalan surga. Kemudian tidak ada perih, tidak ada sedih, tidak ada sariawan hati lagi, tidak ada jeruk nipis lagi yang ada di hati kita. Jiwa kita sudah menjadi bahagia tanpa syarat. Tidak bersyarat saya dapat keajaiban baru bahagia, tidak. Tidak bersyarat saya harus punya mobil putih, mobil hitam, punya rumah mewah bertingkat, tidak. Saya harus bahagia, tidak seperti itu. Tetapi dalam keadaan kita menampaki kehidupan yang Allah berikan saat ini pun kita sudah bahagia. Itulah keajaiban yang sejati, sahabat. Nah, pada saat kita tidak pernah sedih, tidak pernah perih, ya sudah tidak marah lagi, berarti bukan manusia dong Bunda Susan. Ya tetap kita manusia, Bapak Ibu, gitu ya. Sedihnya kapan? Marahnya kapan? Sedihnya, sahabat, saat kita hari ini belum bisa lebih baik dari hari yang kemarin, itu kita sedih, sahabat. Iya ya, kok saya amalannya kurang ya, hari ini malah saya tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu, sedih. Nah, disitulah ada kesedihan kita karena amalan kita berkurang hari ini, tidak lebih baik dari hari yang kemarin. Kemudian marahnya apa? Marahnya saat agama kita, saat Rasulullah, saat Allah dihina oleh makhluk yang ada di bumi ini. Kita marah di sana kalau agama kita diinjak-injak oleh orang yang tidak tahu Islam. Di sini letak kemarahan kita yang terbaik. Jangan diletakkan pada kemarahan ya, karena nafsu kita bukan, tetapi karena adanya agama kita yang kita betul-betul perlu ya, kemudian disepelekan, kemudian bisa jadi dihina. Nah, di sanalah ada marahnya kita. Nah, marahnya itu menjadi ada nilai pahala karena kita membela agama kita tercinta. Nah, pada saat kita hari ini kok belum bisa lebih baik ya dari hari yang kemarin, kita mengalami ada sedih yang akhirnya kemudian kita bisa memperbaiki diri ya, dan bisa mendapatkan ada kelapangan dada, semakin bisa diterima. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami ada bahagia tanpa syarat dalam keadaan apapun, yakin Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu itu tidak akan mendapatkan keajaiban. Justru keajaiban akan mengejar-ngejar ayah bunda semua. Pada saat ayah bunda mengejar keajaiban, justru keajaiban itu seperti lama, seperti tidak mendekat. Tetapi saat ayah bunda di sana adalah selalu bahagia tanpa syarat, keadaan apapun diterima dengan selapang dada, ada tumbukan maupun ada hadiah ya, ada ujian ataupun ada di sana ada keajaiban, Bapak Ibu tetap bahagia. Akhirnya ternyata Allah sampaikan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Pada saat kita mendapatkan hadiah, mendapatkan keajaiban, kita tetap mendekat kepada Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita, sahabat. Pada saat kita mendapatkan musibah, kemudian kita malah lebih mendekat lagi kepada Allah, maka Allah tidak pula membenci kita. Akhirnya selanjutnya lelahnya jiwa kita menjadi menjauh, tergantikan ada kesembuhan, ada kesehatan, ada optimisme, dan ada kebahagiaan dari jiwa kita sampai terpancar ada di fisik kita, terutama wajah kita terlihat menjadi cerah, tubuh kita menjadi semangat, berjalan dengan rasanya ringan luar biasa. Mau kemana saja terasanya enjoy, terasa banyak kemudahan. Di sanalah
keberkahan dan berkelimpahan dari Allah berdatangan bertubi-tubi. Kita sudah tidak mencari materi lagi, tetapi mencari siapa lagi nih yang akan saya muliakan, siapa lagi nih yang akan saya bahagiakan, siapa lagi nih yang akan saya layani. Seperti pada saat Bapak Ibu setelah mau menjelang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, menuju ke arah kanan, siapa lagi ini yang akan saya muliakan dan saya bahagiakan. Kemudian ke arah sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, juga demikian, siapa lagi yang akan saya muliakan, siapa lagi yang saya akan bahagiakan. Tentunya orang-orang terdekat dari diri kita dulu, kemudian selanjutnya adalah orang-orang di sekeliling kita. Masya Allah, triangle miracle Bapak Ibu bahagia, triangle miracle dari keluarga Bapak Ibu meridhoi langkah-langkah dari Bapak Ibu. Di sanalah mulai ada titik-titik keajaiban berdatangan, bermunculan, karena pada saat ridhonya keluarga kita tersenyum bahagia, ternyata membawa ada bahan bakar di dalam jiwa kita, semangat untuk berkegiatan, untuk memuliakan orang lain, dan menjadi rezeki datang bertubi-tubi. Masya Allah. Triangle miracle apa? Bunda Sri Lestari saya jawab ya. Triangle miracle adalah suami atau istri, kemudian anak-anak kita dan orang tua kita. Jadi orang-orang terdekat dulu nih yang kita Assalamualaikum, siapa yang saya bahagiakan sebelah kanan saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri siapa ini? Berarti adalah orang yang satu rumah kita dulu. Kalau Bapak Sopandi misalnya ada di luar kota gitu ya, tetap triangle miracle adalah istri, anak, orang tua gitu kan. Setelah itu orang-orang yang ada di kantornya, orang-orang yang ada di tempat kontrakannya, siapa nih yang saya muliakan, siapa ini yang saya bahagiakan. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, energinya brilian. Tidak mengejar rupiah, tidak mengejar finansial, tetapi ternyata finansial pesanan datang bertubi-tubi. Masya Allah. Ya, anak, suami, orang tua, ya sudah tidak ada lagi ya tetangga pun, bener. Jadi kalau suami, anak, tidak ada tetangga. Siapa sih yang terdekat dengan kita? Ya mungkin ponakan, ya mungkin mertua, tidak apa-apa. Yang terdekat di diri kita siapa gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Demikian sahabat surga ya, untuk kita bisa menyembuhkan lelahnya jiwa kita. Tadi penjelasannya dahsyat luar biasa ya Bunda Hajah Mayano ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya Ayah Bunda. Insya Allah ini ada rekamannya, nanti untuk bisa saya share kembali, dan semoga bermanfaat sahabat. Saya ingin sekali berbagi apa yang saya dapat walaupun mungkin cuma sekelumit Ayah Bunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa berkembang ya di situasi kegiatan Bapak Ibu masing-masing, dalam berkeluarga maupun pula dalam bekerja ya. Semoga bermanfaat. Saya bahagia sekali apabila Bapak Ibu bisa menyerapnya dan mengaplikasikannya di tempat Bapak Ibu masing-masing, dan keajaiban itu tidaklah sama ya. Karena apa? Beda tempat ya, beda juga personalnya, beda pekerjaannya, tetapi insya Allah rasanya di sana satu, yaitu bahagia ya. Luar biasa, ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mau mengejar akhirat kita, ternyata dunia itu membuntuti, dunia itu mengikuti, dunia itu adalah bagaikan bayang-bayang sahabat. Apabila kita mengejar dunia, bayang-bayang itu tak akan teraih. Tetapi coba balik arah sahabat, menuju kita mengejar akhirat kita, ternyata bayang-bayang itu justru mengikuti kita. Itulah kurang lebihnya ayat kauniyah dari adanya kita mengejar akhirat, ternyata dunia justru malah mengejar kita. Seperti itu ya Ayah Bunda semua. Bismillah, kita malam ini belajar bersama-sama untuk bisa lebih bahagia lagi dalam keadaan apapun. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah ya, Halimah Al-Aidrus bahwa kita dalam ibadah gitu kan, kita untuk bisa fokus kepada Allah. Nah, prosesnya
Memang dalam ilmu magnet rezeki adalah proses mengenal Allah melalui jalan keajaiban. Ya kita harus terima semua. Ya semua baik ya dari ajarannya beliau, karena beliau juga dari keturunan langsung Rasulullah, ya luar biasa zuhud gitu ya. Dalam usia yang muda itu langsung zuhud ya, dunia mengejar. Nah, karena kan langsung ya dari Rasulullah di sana ada aliran darahnya. Nah, karena kalau kita ya orang awam ya bisa jadi adalah qadarullahnya ya untuk kita belajar mendekat kepada Allah melalui ada jalan keajaiban, yaitu melalui ilmu magnet rezeki yang sama-sama tujuannya adalah memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho kepada kita. Dan mari ayah bunda semua, setelah ada penjelasan dari saya bagaimana tanda lelahnya jiwa kita, ya walaupun kita sudah belajar, kadang juga frekuensi menurun ya, kemudian saya kok seperti ini, ndak ajaib lagi kayak kemarin bunda gitu kan. Saya pun kadang seperti itu merasakan, maka perlu betul-betul kita manjada untuk bisa naik kembali ya makom dari belajar kita. Nah ternyata untuk meraih ada bahagia yang sejati itu adalah pada saat keadaan apapun yang menimpa diri kita adalah itu wasilah untuk kita lebih taat dan lebih takwa kepada Allah. Itulah bahagia yang sejati, karena kita selalu dalam kondisi yang bersabar dan